Kuwait dulu, kamu tahu, Kuwait hidup di antara 3 tantangan besar di kawasan ini. Kuwait terletak di antara Saudi, Irak, dan Iran. Jadi biasanya Kuwait tidak punya pengaruh apapun di kawasan ini. Kuwait adalah negara yang sangat damai dan liberal secara politik. Mereka hanya ingin hidup dengan damai, mereka ingin makmur, dan mereka ingin, Anda tahu, terlibat dengan musik, terlibat dengan sains, dan sebagainya. Saya rasa Kuwait tidak punya, Anda tahu, sikap yang tegas dalam hal itu. Tapi Kuwait juga telah menyatakan ketakutan mereka terhadap serangan-serangan ini yang terus berlanjut. Dan mereka mengajukan banyak pertanyaan dan mereka mengusir salah satu dari kantor pertahanan atau biro pertahanan di Kuwait yang melapor ke kedutaan Iran. Dan inilah yang dipikirkan Kuwait. Kuwait berpikir bahwa, oke, saya akan mengikuti Amerika Serikat. Akhirnya, seluruh penduduk Kuwait melihat bahwa kita memiliki satu musuh bersama, yaitu Iran. Dan sekarang kita punya banyak sekutu. Mereka memiliki musuh yang sama. Kita melihat Israel memiliki musuh yang sama, dan mereka membantu dalam menyerang, menghancurkan, dan melemahkan rezim itu. Dan sekarang kita punya Amerika Serikat dan Emirat. Mereka memiliki sikap yang sama, di mana Emirat mulai menyerang. Jadi sikap Kuwait adalah mereka bersama semua negara ini, tetapi mereka tidak bisa benar-benar menyatakan apapun secara terbuka. Namun, saya ingin membahas lebih dalam, khususnya mengenai posisi di Teluk. Karena orang-orang di Teluk yang sudah saya ajak bicara, termasuk di acara ini, semuanya mengatakan bahwa negara-negara Teluk perlu mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Republik Islam. Dan saya rasa kita bisa melihat, meskipun GCC bukan satu kesatuan, kita melihat semacam 2 kubu yang terbentuk. Kubu yang lebih keras dipimpin oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan kemudian ada kubu yang lebih lunak, bisa dibilang, yang mendukung kebijakan akomodatif. Jelas, ujung spektrumnya adalah Oman, tapi Anda juga bisa memasukkan Qatar dan sampai batas tertentu Arab Saudi di sana. Di mana posisi Kuwait dalam dinamika baru yang muncul di GCC terkait dengan Iran? Sekali lagi, Anda tahu, di wilayah ini secara khusus, maksud saya, semuanya saling bertumpuk satu sama lain. Jadi salah satunya adalah konflik yang terjadi antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi di Yaman Selatan. Kami menyebutnya Arab Selatan. Dan kemudian semuanya benar-benar menjadi seperti berkembang menuju, kamu tahu, sesuatu yang sangat negatif antara kedua negara. Dan kemudian Arab Saudi mengambil sikap yang berbeda sekarang terhadap Ikhwanul Muslimin. Mengatakan kami sedang memerangi Ikhwanul Muslimin di dalam negeri, tapi kami mendukung mereka, kamu tahu, di luar perbatasan kami di Sudan dan Yaman. Jadi itu berlaku untuk Kuwait, dan Kuwait adalah satu-satunya tetangga GCC bagi Arab Saudi dari sisi itu. Kuwait sudah berada di lokasi yang sangat-sangat menantang, berpikir bahwa kami sekarang tidak punya sikap apa-apa. Kami tidak akan mengatakan apa-apa, hanya akan memikirkan keberadaan kami sendiri. Jadi ancaman eksistensial yang datang dari IRGC tidak membuat Arab Saudi tertarik untuk, Anda tahu, melawan atau membantu Kuwait membela diri mereka sendiri. Mereka sudah menyebutkan ini, Ahya. Mereka sudah bilang, kami akan membela Kuwait. Kami akan mengerahkan semua upaya dan kemampuan kami untuk membela Kuwait. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka mengambil sikap yang berbeda. Mereka menjadi seperti mediator. Mereka tahu bahwa IRGC sedang menyerang Kuwait. Jadi ada penindas dalam skenario ini. Tapi mereka memilih untuk bernegosiasi demi melindungi diri mereka sendiri dari pihak itu. Dan mereka juga ingin menunjukkan bahwa mereka punya semacam, Anda tahu, koneksi baru-baru ini dengan Ikhwanul Muslimin. Jadi Kuwait berada di posisi yang sama dengan Uni Emirat Arab. Itulah mengapa Kuwait dan Uni Emirat Arab diserang dengan cara yang hampir sama. Dan Kuwait mungkin baru-baru ini mendapatkan lebih banyak rudal dan drone. Tapi sekali lagi, kami berada di posisi yang sama dengan Uni Emirat Arab baru-baru ini. Dan ini membuat IRGC marah. Mereka tidak ingin kami, kamu tahu, melawan Ikhwanul Muslimin.
Mereka tidak ingin kami melakukan reformasi di Kuwait dan mencabut kewarganegaraan dari orang-orang yang mulai, kamu tahu, mengambil alih negara dengan identitas palsu. Jadi itu Arab Saudi dan Oman. Oman mengambil posisi yang benar-benar berbeda dari Arab Saudi. Mereka bilang kami lebih lunak terhadap Iran. Dan Menteri Luar Negeri di Oman, menurut pendapat saya jujur saja, dia mengambil sikap yang sangat memalukan. Mendukung Iran, bahkan menyerang GCC dengan mengatakan bahwa mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri. Jadi dia melegitimasi mereka untuk menyerang kami. Jadi Kuwait tidak menanggapi hal itu. Kuwait tidak menanggapi banyak hal. Tapi ketika Anda melihat Kuwait tidak menanggapi, itu berarti Kuwait menentangnya. Jadi ya. Jawaban singkat, iya atau tidak? Apakah Anda pikir Kuwait ingin melihat perubahan rezim di Iran? Tentu saja ya. Kuwait sejalan dengan Uni Emirat Arab, tapi saya tidak berpikir KSA Arab Saudi menginginkan perubahan itu karena mereka semua berada dalam satu kubu Islam politik yang sama. Ketika Anda melihat Real Madrid dan Barcelona bermain di La Liga, saya hanya ingin memberikan contoh ini. Barcelona tidak ingin mengeluarkan Real Madrid dari Liga. Mereka ingin menghancurkan mereka. Mereka akan berjuang saat melawan mereka, tapi mereka tidak ingin menyingkirkan mereka sepenuhnya karena ini juga menghibur ideologi atau penonton bahwa ada saingan lain. Jadi siapa? Arab Saudi ingin melemahkan IRGC, tapi tidak ingin menyingkirkannya sepenuhnya karena mereka berpikir bahwa ideologi mereka yang akan jadi berikutnya. Itu zamannya. Saya bicara tentang pendekatan tingkat tinggi yang mereka miliki ketika mereka berbicara tentang memimpin dunia Islam. Jadi ya, kita memang sedang berada di akhir dari, kamu tahu, era Islam politik. Di mana kamu melihat seperti Pakistan, dan kamu melihat Iran, dan kamu melihat Arab Saudi, dan kamu melihat Palestina. Mari kita bicara tentang Palestina lagi. Mereka sedang, kamu tahu, dilemahkan.